Gimana perasaannya sudah tenar ini? Gimana? Senang. Gak menyangka jika terkenal seperti ini sampai dunia gitu, pemain bola pun nggak nyangka ya. Septia mengisyaratkan adanya prahara rumah tangga dengan suaminya Putra Siregar yang bikin geger. Lewat akun media sosialnya, Septia mengaku cintanya telah diduakan oleh suaminya. Kalimat bernada sindiran diunggah oleh Septia. Perhatian ke karyawan, lalai ke keluarga sendiri. Septia menulis, karyawan kayak istri, istri kayak janda. Curhat hati Septia. Mau gimana pun suami kan pemimpin keluarga yang ngasih contoh buat istrinya, buat anak-anaknya gitu. Jadi kalau mau baik keluarganya dijaga ya harusnya suaminya yang ngasih contoh. Gak cuma itu, Septia juga mengunggah video syur wanita yang diduga selingkuhan suaminya yang berinisial F. Mirisnya lagi, F adalah karyawan Putra Siregar. Skandal antara bos dengan karyawannya itu dispil Septia. Ibu dua anak itu menyebut suaminya sering membelikan perhiasan untuk F. Sementara ia sendiri sebagai istri sudah lama tidak dimanjakan Putra dengan perhiasan mahal. Terindahlah ketika memiliki karyawan yang sudah sebagai keluarga, kami ramai. Ya saya sudah merasa sangat puas. Untuk saya pribadi, keluarga saya pribadi, untuk karyawan-karyawan. Karena pada dasarnya banyak banget karyawan yang menjadi tulang punggung keluarga. Untuk membiayai orang yang sakit. Ketika Septia curhat soal tak lagi dibelikan barang berharga, justru berbeda saat Putra bagi-bagi barang mewah kepada orang lain. Sebut saja Fuji, dapat motor harga puluhan juta rupiah. Dan juga Atta Halilintar, yang diberikan hadiah mobil mewah seharga miliaran dari Putra Siregar. Enak aja, ini punya Uti, punya Mama. Kok deh nih, dua motor. Ini gara-gara aku ngeposting apa, Septi komen dibalas. Kakak kirimin aja ya. Oh, ini beneran keren sih, brother. Benar, brother. Ini tuh nggak nyangka sih. Ya Allah. Anak bapak tak. Iya, anak. Ya Allah, kau dapat mobil ya tiba-tiba. Melihat bagaimana Putra Siregar royal pada karyawan dan para selebriti, sementara Septia tak diberikan barang seperti emas. Di balik itu, Septia bagikan cerita tentang sikap sang suami selama mereka menjalin rumah tangga. Satu yang barangkali lekat dalam ingatan adalah Putra membuat lagu bertema cinta untuk Septia dari surat cintanya dulu semasa pacaran. Jadi dari sepucuk surat yang dikirim ke aku dijadiin karya. Berarti dia ini romantis ya, seniman sebenarnya Bang Putra nih ya. Kayaknya udah bisa jadi seniman. Lantas bagaimana nasib rumah tangga Putra Siregar dan Septia? Apakah terulang lagi kisah tahun 2022? Di mana Septia menggugat cerai Putra Siregar? Biasanya kalau public figure atau artis, biasa kandas, jarang banget damai. Harapannya jangan sampai terulang. Masih ingat selebgram Makassar yang viral karena doyan banget menggunakan emas di sekujur tubuh? Yang bikin geger karena pamer beli tas emas seharga 500 miliar? Yang punya berderet mobil mewah? Yang pernah bayar cash 3 miliar mobil Lesti dan Bilar? Ya, dialah Mira Hayati alias si Ratu Emas. Tapi kemarin di Pengadilan Negeri Makassar, Sulawesi Selatan, jangankan emas, senyum pun tak lagi tersisa di dia. Si Ratu Emas tertunduk tegang, tertunduk menahan tangisan. Mira Hayati terjerat kasus skincare berbahaya, skincare bermerkuri, hingga ia pun diadili. Terakhir menghukum terdakwa bayar perkara sebesar Rp5.000.
pecah. Tapi sepertinya bukan tangis kepedihan. Karena si Ratu Emas Mira Hayati hanya divonis ringan, yakni 10 bulan penjara. Padahal dakwaannya sangat serius, memproduksi dan menjual skincare berbahaya. Drama tangisan kembali dimunculkan di ruang sidang ketika Mira menghampiri tim penasihat hukum dan juga keluarga yang setia mendampinginya di persidangan. Masyarakat dan terutama netizen yang selama ini jadi klien, jadi pengguna produk skincare Mira Hayati, berang sekaligus cemas. Kenapa Mira yang jelas-jelas melakukan tindak pidana yang terbukti secara sah melanggar pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tidak dihukum berat? Jika begini, kapan akan jera para pelaku bisnis skincare abal-abal? Terima kasih teman-teman media semuanya. Hanya dihukum 10 bulan. Sebentar lagi Mira si Ratu Emas akan melenggang. Siap-siap saja, emas berjalan menyapa lagi. Siap-siap saja semua dibeli. Sekedar mengingat, 1 tahun lalu saat belum terkuak misteri di balik bisnisnya, si Ratu Emas datang khusus dari Makassar ke Jakarta hanya karena terobsesi membeli 2 mobil sport milik Bilar. Aku bayar cash. Hah? Aku bayar langsung sekarang. Ini juga uang nih, tuh. Bentar. Berapa? Ya sebetulnya pasarannya sih ya di atas 3, cuma kakak lah berapa negonya? 3M aja lah. Ini pas nih, 3M. Mana? Jadi. Oke, deal. 3. Gila lah. Deal. Yeay, bawa pulang mobil ke Makassar. Di tahun lalu, hanya beda bulan, Mira juga pamer beli rumah Nikita Mirzani, padahal harganya belasan miliar. Jadi, Ibu Mira Hayati sudah membeli rumah Nikita Mirzani dengan harga 11 M lah. Sekarang gue mau telepon Nyai. Nyai, bagi duit dong. Viral aura farming hingga mendunia, benar-benar membawa berkah bagi Dika, si bocah jalur pacu asal Kuantan, Singingi, Riau. Anak 11 tahun yang sehari-harinya membantu sang ayah mendadak jadi seleb, diburu dan ditiru para pesohor mancanegara. Dika, gimana perasaannya sudah tenar ini, gimana? Senang. Gak menyangka Dika terkenal seperti ini, sampai dunia gitu, pemain bola pun, nggak nyangka ya. Seiring dengan popularitasnya yang melejit, Ryan Arkandika banjir job warawiri layar kaca. Teranyar berkat aksi tarian aura farming di atas perahu panjang tahun 2024, dinobatkan sebagai Duta Pariwisata Riau. Atas jasanya bisa mengharumkan budaya pacu jalur ke penjuru dunia. Saya mengangkat dia Duta Pariwisata Riau. Gimana perasaannya? Senang atau gimana? Senang. Nyangka nggak sebelumnya bakalan ketemu gubernur terus diapresiasi jadi Duta Pariwisata Riau? Nyangka. Tidak nyangka sebelumnya ya? Udah berapa lama ini pacu jalur? 2 tahun. Nah, belajar nari itu dari mana? Dari umur 9 tahun. 9 tahun. Siapa yang ngajarin? Pandai sendiri. Tak hanya itu, pacu jalur benar-benar membuat masa depan Dika manis. Selain namanya mendadak populer hingga ke ujung dunia, Dika yang masih duduk di bangku kelas 5 sekolah dasar mendapat beasiswa pendidikan 20-an juta. Jasanya besar, orang selama ini hanya mengenal sebahagian saja tentang kebudayaan Riau. Salah satunya adalah pacu jalur yang ada di Kuantan Sengingi. Hari ini hampir semua orang membuka mata bahwa tradisi dan budaya sangat berkembang di Riau.